Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah radhiyallahu an memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Beliau dijuluki singanya Allah Azza wa Jalla ataupun Asadullah karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bahagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Jun'an berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Beliau pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk Masjidil Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Sayyidina Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang dari orang-orang Bani Makhzum, yaitu dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim, yaitu dari suku Hamzah sendiri. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wusqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika berperang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Sayyidina Hamzah wafat ketika perang Uhud. Beliau terbunuh oleh tombak Wahsy, seorang budak Jubair bin Mut'im yang diimingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Saat perang Uhud, Rasulullah berdiri di hadapan jasad pamannya yang luka parah. Beliau bersabda, "Seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas ataupun burung." Rasulullah juga bersabda, "Penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib." Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu an dan para sahabat. Dan demikianlah kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan. Dan semoga kita bisa memetik hikmah dan ikhtibar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kisah keislamannya Sayyidina Hamzah, singa Allah yang mengagumkan.
Mudah-mudahan dengan mendengar kisah ini kita lebih mencintai para sahabat-sahabatnya Rasulullah yang selalu berada di sisi dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.